Sebelum kita berdoa, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Lukas 6 ayat 45 menulis, "Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat." Karena yang diucapkan mulutnya, meluap dari hatinya. Seringkali kita menganggap kata-kata kita sebagai sesuatu yang sepele atau tidak berdampak besar. Namun Yesus mengingatkan bahwa kata-kata kita bukanlah sesuatu yang keluar secara acak, mereka adalah bukti dari apa yang sedang terjadi di dalam hati kita. Apa yang keluar dari mulutmu berasal dari gudang hati. Pikirkanlah ini, mulutmu hanyalah saluran, tetapi hatimu adalah sumbernya. Apapun yang telah engkau simpan, kasih atau kepahitan, iman atau ketakutan, sukacita atau frustrasi, itu akan keluar melalui perkataanmu. Engkau mungkin bisa menahan diri untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya, apa yang tersembunyi di dalam akan meluap keluar. Pertanyaannya adalah, apa yang sedang engkau simpan? Ketika engkau berbicara kepada teman, anak-anak, pasangan, atau orang asing, kata-kata seperti apa yang keluar? Apakah kata-katamu mengandung kebaikan atau sinisme? Apakah mereka menyembuhkan atau melukai? Apakah mereka penuh dengan iman atau diliputi ketakutan? Karena, teman, kata-katamu adalah cermin. Dan cermin itu tidak hanya memantulkan kepribadianmu, tetapi juga kondisi jiwamu. Ada satu kebenaran praktis, engkau tidak bisa mengucapkan damai jika belum menerimanya. Engkau tidak bisa memberi kasih karunia jika hatimu penuh dengan penghakiman. Engkau tidak bisa menguatkan orang lain jika engkau sendiri sedang tertindih oleh keputusasaan. Itulah sebabnya mengapa sangat penting untuk menjaga hatimu dan memperhatikan apa yang engkau beri makan padanya. Pernahkah engkau menyadari betapa mudahnya menghafal lirik lagu yang sering didengar puluhan kali, namun sulit mengingat satu ayat firman Tuhan? Itu bukan karena Alkitab terlalu sulit dimengerti, tetapi karena kita belum meluangkan cukup waktu untuk menyimpannya dalam hati kita. Hati manusia seperti spons, ia menyerap apapun yang paling sering ia terpapar. Jika engkau terus-menerus menyerap berita yang menakutkan, percakapan yang beracun, unggahan media sosial yang penuh kemarahan, atau hiburan yang mematikan jiwa, maka itulah yang akan memenuhi hatimu. Dan ketika hidup menekanimu, ketika engkau sedang diperas, itulah yang akan keluar. Tetapi jika setiap hari engkau mengisi hatimu dengan firman Tuhan, kebenarannya, janji-janjinya, dan karakternya, maka saat engkau mengalami tekanan hidup, yang keluar adalah iman, damai sejahtera, dan kasih karunia. Itulah kuasa dari hati yang dipenuhi oleh kehadiran Tuhan. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Perhatikan, ayat ini tidak berkata, "Jagalah mulutmu," melainkan, "Jagalah hatimu," karena hatilah sumbernya. Tindakanmu, pilihanmu, dan percakapanmu semua bermula dari hati. Jadi bukan hanya soal mengawasi ucapanmu, tapi mengawasi apa yang engkau simpan, apa yang engkau biarkan tumbuh di dalam hatimu. Suara siapa yang engkau dengarkan? Pikiran apa yang engkau renungkan? Apa yang sedang engkau berikan pada jiwamu? Karena apa yang tersembunyi di hati, suatu saat akan terlihat melalui ucapan. Amsal 18 ayat 21 mengingatkan kita, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Pikirkan hal ini, kata-katamu dapat memberi kehidupan kepada roh seseorang atau menghancurkannya hanya dalam satu kalimat. Engkau bisa membangun iman atau membangkitkan ketakutan. Engkau bisa memberkati atau menghancurkan. Begitu besarnya kuasa dari kata-kata. Dan Tuhan ingin kita menggunakan kata-kata itu dengan maksud dan belas kasih.
Amsal 15 ayat 4 berkata, "Lidah yang lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah yang curang melukai hati." Kata-kata yang lembut membawa kesembuhan, mereka memulihkan dan menumbuhkan. Tetapi kata-kata yang kasar dan penuh tipu daya dapat menghancurkan semangat seseorang. Maka tanyakanlah kembali pada dirimu, apakah kata-kataku sedang membangun atau meruntuhkan? Apakah aku membantu orang bertumbuh, atau justru menjatuhkan mereka? Apakah kata-kataku membawa orang lebih dekat kepada Tuhan, atau menjauh darinya? Apakah kata-kataku mencerminkan seseorang yang telah berjalan bersama Yesus? Ketika hatimu berakar dalam Kristus, caramu berbicara akan berubah. Engkau tidak perlu berpura-pura atau memaksakan diri. Kata-kata penguatan, kebenaran, belas kasih, dan pengharapan akan mengalir dengan alami. Karena itulah yang telah engkau isi dalam jiwamu. Biarlah ini menjadi doamu hari ini. Tuhan, sucikan hatiku agar kata-kataku juga menjadi murni. Penuhi aku dengan kasih-Mu agar kasih itu melimpah dalam setiap percakapanku. Tolong aku untuk tetap mengucapkan kehidupan walaupun aku sedang lelah. Tolong aku agar setiap ucapanku mencerminkan Engkau, teman. Kata-katamu jauh lebih berarti dari yang engkau kira. Dan ketika mereka keluar dari hati yang penuh dengan Tuhan, mereka menjadi aliran kehidupan bagi dirimu dan semua orang di sekitarmu. Biarlah hatimu dipenuhi dengan kebenarannya. Biarlah mulutmu mengucapkan apa yang jiwamu imani. Dan biarlah kata-katamu mencerminkan hati yang benar-benar milik Yesus. Sekarang, mari kita berdoa bersama-sama. Yesus, Rajaku yang mulia, tolong aku untuk menjaga kata-kataku hari ini. Tolong aku untuk menyadari betapa besar bobotnya, kuasanya, dan hati-hati yang disentuh olehnya. Kiranya semua yang aku katakan membawa kesembuhan, bukan luka, damai, bukan tekanan, kehidupan, bukan kerugian. Jangan biarkan ada satu kata ceroboh keluar dari mulutku. Jangan biarkan nada pahit tertanam dalam ucapanku. Biarlah suaraku selalu menjadi alat kasih karunia. Beri aku hati yang bersih, Tuhan, hati yang lembut, murni, dan sepenuhnya berserah kepadamu. Penuhi aku dengan kebaikan agar kata-kataku penuh kelembutan. Penuhi aku dengan kebenaran agar aku berbicara dengan kejujuran. Penuhi aku dengan iman agar setiap kata yang aku ucapkan menyatakan kepercayaan kepada janji-Mu dan bukan keraguan terhadap rencana-Mu. Tolong aku untuk berbicara seperti seseorang yang benar-benar berjalan bersama-Mu, seseorang yang mengenal dalamnya kasih-Mu dan kuatnya kehadiran-Mu. Tuhan, ubahlah caraku berbicara dengan terlebih dahulu mengubah sumber dari mana kata-kataku keluar. Biarlah setiap kalimat, setiap respons, bahkan setiap kata dalam kesendirian, dibentuk oleh-Mu. Aku tidak ingin hanya terdengar baik, aku ingin menjadi baik. Aku ingin kata-kataku dipenuhi oleh Roh-Mu, tertanam dalam kebenaran-Mu, dan digerakkan oleh kasih-Mu. Ketika keadaan terlihat tanpa harapan, biarlah kata-kataku membawa pengharapan. Ketika ketakutan mencoba menguasai, biarlah kata-kataku membawa keberanian. Di lembah bayang-bayang sekalipun, biarlah mulutku mengucapkan kehidupan. Roh Kudus, jadilah penuntunku dan penjagaku. Ingatkan aku untuk berhenti sejenak sebelum berbicara, untuk bernapas, berdoa, dan memilih kata-kata yang mencerminkan surga. Ajari aku untuk berbicara kehidupan atas diriku sendiri, bahkan ketika aku merasa putus asa. Biarlah kata-kataku atas pasanganku, anak-anakku, sahabat-sahabatku, bahkan musuhku, dipenuhi oleh kasih karunia dan kebenaran. Kiranya aku tidak pernah berbicara dari amarah atau kecemasan, melainkan selalu dari damai sejahtera yang Engkau berikan. Biarlah mulutku menjadi sumur penguatan. Biarlah ucapanku membawa keharuman Kristus.
Ketika orang lain merasa terbebani, biarlah kata-kataku menjadi dorongan yang mereka butuhkan. Ketika mereka bingung, biarlah aku berbicara dengan kejelasan. Ketika mereka terluka, biarlah aku membawa penghiburan. Biarlah bibirku menjadi perpanjangan dari hatimu. Tuhan, aku tidak ingin terus-menerus menggambarkan masalahku. Aku ingin terus menyatakan kuasa-Mu atas segala situasi. Aku ingin berhenti mengulang ketakutanku dan mulai menyatakan kesetiaan-Mu. Biarlah suaraku menjadi terompet kebenaran yang mengingatkan kegelapan bahwa Tuhanku jauh lebih besar. Engkau lebih besar dari sakit penyakit, lebih besar dari duka cita, lebih besar dari segala pencobaan yang kuhadapi, dan saat aku berbicara, biarlah kata-kataku mencerminkan iman yang berani kepadamu. Firman-Mu dalam Amsal 6 ayat 2 memperingatkan bahwa kita dapat terjerat oleh perkataan kita sendiri. Maka aku tidak akan membiarkan lidahku menjadi jerat. Aku akan berbicara selaras dengan apa yang Engkau katakan tentang aku. Aku akan menyatakan bahwa aku diberkati, bukan hancur, dikasihi, bukan ditinggalkan, dikuatkan, bukan digoyahkan. Engkau, Tuhan, sedang membimbing langkahku, membuka pintu-pintu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun, dan mengelilingiku dengan kasih karunia ilahi seperti perisai. Mazmur 31 ayat 19 berkata, "Alangkah limpahnya kebaikan-Mu, yang telah Kau limpahkan bagi orang yang takut akan Engkau." Aku bersyukur atas kebaikan-Mu itu. Aku ingin hidup di dalamnya, menghirupnya, dan membagikannya, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga agar keluargaku bisa berjalan dalam berkat-Mu. Biarlah rumahku dipenuhi dengan kata-kata iman, bukan ketakutan, kata-kata kasih, bukan perpecahan, deklarasi janji, bukan keputusasaan. Karena anugerah-Mu, aku memilih untuk tidak hidup dalam ketakutan. Aku tidak akan membiarkan keraguan berakar dalam pikiranku. Aku akan berdiri di atas janji-Mu, bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Aku percaya kepadamu, Yesus, bukan hanya dengan kata-kataku, tetapi dengan seluruh hatiku. Engkau adalah Allah yang tidak pernah gagal. Lukas 21 ayat 15 berkata, "Aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata penuh hikmat, yang tidak dapat ditolak atau dibantah oleh lawan-lawanmu." Aku menerima janji ini hari ini. Berikanlah aku kata-kata yang mematahkan belenggu, bukan hati, kata-kata yang membawa kebenaran, bukan kebingungan, kata-kata yang mencerminkan hikmat-Mu, bahkan dalam percakapan yang sulit, biarlah segala perkataanku dipenuhi oleh belas kasih-Mu, mencerminkan kasih-Mu yang tak terbatas kepadaku. Biarlah setiap kalimat yang aku ucapkan menjadi bukti nyata kasih karunia yang telah Engkau limpahkan atas hidupku. Bukti bahwa anugerah benar-benar mengubah segalanya. Dimuliakanlah Engkau dalam setiap kata yang aku ucapkan, setiap percakapan yang aku lakukan, setiap saat aku membuka mulutku. Dalam nama Yesus yang berkuasa aku berdoa. Amin. Kawan yang terkasih, jika doa ini menyentuh hatimu, silakan ketik "Amin" sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang menjadi milikmu dalam nama Yesus. Dan jika kamu membutuhkan doa khusus, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Kami akan merasa terhormat untuk mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu selalu.